Tes kualifikasi pada hari pertama sekolah hampir merupakan sesuatu yang Feng Tianxing setujui. Lagi pula, di antara umat manusia, tes kualifikasi dapat terjadi hampir kapan saja. Ujian pembukaan sekolah lebih banyak tentang perkembangan tindak lanjut, dan Feng Tianxing masih mengingatnya dengan segar. Dapat dikatakan bahwa ras iblis mewarisi proses ini dengan sempurna. Dark Knight Academy tidak tahu di mana menemukan begitu banyak orang kelaparan. Sekilas, setidaknya ada 3.000 orang yang mulai, cukup banyak. Tetapi jika Anda benar-benar berbicara tentang efektivitas tempur, itu mungkin terlalu sedikit. Sekelompok iblis yang baru saja dewasa, bagaimana mereka bisa bertarung? Saat Cadesan berdiri di platform tinggi, dia berinisiatif untuk mengulurkan tangannya dan menahan pilar batu besar. Ini adalah pilar batu untuk menguji bakat. Itu dibagi menjadi 7 level merah, oranye, kuning, hijau, biru, dan ungu. Tetapi seseorang harus bisa mencapai level tertinggi tahun ini, hitam. Sekarang ikuti perintah yang ditentukan. Datang satu persatu. Jangan mengacaukan urutannya. Mengikuti perintah Cadesan. Sekelompok orang mulai bertindak. Di antara 10 orang yang diuji di awal, tak satu pun dari mereka yang bisa mengubah pilar batu. Feng Tianxing mengerutkan kening. Di mana iblis disebut menguji kualifikasi, itu disebut menguji apakah darah itu murni. Sama sekali tidak ada niat asli umat manusia untuk menjadi satu-satunya, tetapi ada sedikit makna pamer darah. Ketika Feng Tianxing sudah bangun, dia mengulurkan cakarnya yang tajam dan membuka luka di jarinya. Setelah setetes darah jatuh, luka di jarinya telah sembuh. Setelah beberapa saat, kecemerlangan ungu muncul. Melihat pemandangan ini, para iblis yang terpengaruh oleh tidak adanya respon dari pilar batu segera memandang Feng Tianxing dengan kagum. Cadesan juga datang untuk check-in, dan setelah banyak konfirmasi, dia hanya bisa menghela nafas. Ungu, bakat terendah. Feng Tianxing tidak peduli sama sekali. Metode deteksi garis keturunan semacam ini hanya meniru dan menodai deteksi bakat asli. Feng Tianxing bukanlah orang bodoh, jadi tentu saja dia tidak akan membuat bakatnya terlihat sangat kuat, dan diam-diam menekan darahnya dengan energi spiritual. Ini adalah hasil dari kecemerlangan ungu. Identitas yang dia butuhkan bukanlah seorang jenius dari ras iblis. Setelah seorang jenius dibudidayakan, dia akhirnya akan melakukan sesuatu untuk ras iblis, yang sama sekali tidak dapat diterima oleh Feng Tianxing. Identitas terbaik secara alami adalah yang disebut pesolek dengan bakat yang nyaris tidak memenuhi syarat. Inilah yang diinginkan Feng Tianxing. Aku akan kembali setelah ujian. Bahkan di depan orang luar, Feng Tianxing tidak menunjukkan wajah siapapun, dan sangat arogan. Mengikuti kata-kata Feng Tianxing, Cadesan juga tersenyum. Itu benar, selama kamu menyukainya. Saat Feng Tianxing pergi, Cadesan diam-diam mengambil setetes darah dari Feng Tianxing dari pilar batu. Bukannya dia ingin menggelapkannya, tapi dia ingin membantu Feng Tianxing menutupi kebenaran. Di belakang pilar batu yang tidak dapat dilihat oleh siapapun, terdapat retakan samar, dan inilah pertanda sebelum generasi talenta hitam legendaris. Bakat hitam adalah asap hitam yang dihasilkan saat seluruh pilar batu runtuh. Sebagai spekulan yang memenuhi syarat dan pengkhianat yang telah mendapatkan banyak keuntungan dari Feng Tianxing, Cadesan adalah sekutu yang memenuhi syarat. Dia membantu Feng Tianxing menangani akibatnya, dan dia tidak meminta sepeser pun kepada Feng Tianxing. Kalian lanjutkan. Setelah itu, Cadesan membawa sekelompok guru di bawah yurisdiksinya ke Feng Tianxing. Tuan muda, guru yang mana yang kamu suka? Feng Tianxing melirik orang-orang ini dan langsung menyangkal mereka di dalam hatinya. Itu tidak lebih dari otot, tulang dan otot yang lebih kuat, tidak lebih dari kekuatan yang lebih besar. Dan itu saja, apa yang dapat diajarkan orang-orang ini tidak lebih dari latihan tubuh yang sangat biasa. Feng Tianxing sendiri memiliki seperangkat metode kultivasi yang lengkap untuk hal-hal ini. Dan dia tidak membutuhkan setan-setan ini untuk menunjuk dan menunjuk. Lupakan saja, tidak satu pun dari orang-orang ini yang bisa menjadi guruku. Kata-kata Feng Tianxing terlalu berlebihan. Tiba-tiba, tidak hanya Cadesan yang tidak tahu bagaimana menjawabnya, bahkan para guru ini pun tidak tahan lagi. Seorang pria berotot dengan 5 besar dan 3 tebal melangkah tepat di depan orang banyak. Kamu anak nakal sangat lancang. Sekarang aku akan memberimu kesempatan untuk mengatur ulang bahasamu dan meminta maaf kepadaku. Atau aku akan memukulmu untuk meminta maaf. Ketika Cadesan melihat orang yang berbicara, dia diam-diam berpikir ada yang tidak beres. Ini bukan orang biasa. Leluhurnya adalah pahlawan besar dalam menaklukkan umat manusia. Ketika dia datang ke Luoseng, dia juga memiliki catatan pertempuran melawan umat manusia. Sekarang hanya karena konflik dengan bosnya, dan dia ditinggalkan di sini karena suatu alasan. Dia memiliki temperamen yang berapi-api di hari kerja, dan hanya Cadesan yang bisa mengendalikannya. Sekarang begitu dipermalukan oleh Feng Tianxing, hati Luoseng, secara alami, dia tidak akan merasa baik. Dia memikirkan rangkaian pengalamannya sendiri, seolah-olah Feng Tianxing memamerkannya, betapa pentingnya memiliki keluarga yang bersedia merawatnya. Kemarahan Luoseng meningkat sekarang,
dan dia tidak sabar untuk melemparkan beberapa tinju ke kepala Feng Tianxing untuk melampiaskan kebenciannya. Anda memiliki ayah yang hebat. Saya akan mengalahkan Anda hari ini, dan saya akan melakukan apa yang saya katakan. Tidak ada ambiguitas. Melihat postur ini, Cadesan bergegas maju untuk membujuknya. Apa pedulimu dengan bocah cilik? Dia tidak mengerti apa-apa, dan kamu tidak mengerti apa-apa. Cadesan awalnya mengandalkan identitasnya sendiri untuk memberi Luo Sheng modal hidup, yang membuat Luo Sheng bersedia membuat konsesi. Tetapi hari ini, dia benar-benar menyentuh kelemahan Luo Sheng. Dia sama sekali tidak ingin memberi Luo Sheng kesempatan. Angkat bicara. Feng Tianxing, dengarkan aku. Mau atau tidak, kamu harus meminta maaf padaku hari ini. Begitu Cadesan melihat postur ini, dia tahu bahwa Luo Sheng sedang keras kepala lagi, dan dia tidak punya pilihan selain menoleh untuk melihat Feng Tianxing. Apakah kamu ingin meminta maaf padanya, nak? Kamu memang keterlaluan. Feng Tianxing dengan santai membuang buah di tangannya ke samping, berdiri, berjalan di depan Luo Sheng tanpa ragu-ragu, melihat ke atas dan ke bawah, dan kemudian meraba-raba dagunya, sepasang pupil coklat vertikal dengan sedikit olok-olok. Kekuatan ini benar-benar tidak baik. Ini hampir 500 tahun hidup. Bagaimana saya bisa memiliki kekuatan sekecil itu? Bahkan saya tidak bisa menandinginya. Kata-kata Feng Tianxing secara langsung menyebabkan kemarahan Luo Sheng meningkat, dan tinjunya menghantam langsung ke kepala Feng Tianxing. Harus dikatakan bahwa tinju Luo Sheng tidak hanya cepat, tetapi juga sangat kejam. Satu pukulan membuat lawan pusing, dan selanjutnya jauh lebih mudah. Bagaimana mungkin Cadesan tahu bahwa Luo Sheng akan sangat kejam, dan bangkit untuk menghentikannya? Saat berikutnya, dia melihat Luo Sheng terbang keluar. Feng Tianxing menggerakkan pergelangan tangannya dan memandang Luo Sheng, yang terlempar beberapa meter oleh pukulannya, dan menggerakkan tubuhnya tanpa akhir yang terlihat. Lihat, apakah yang saya katakan salah? Siapa yang memenuhi syarat untuk mengajari saya siapa yang saya pukul? Apakah kamu layak?